Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. First of all, let's pray unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercies and blessing, so we can carry out this virtual activity in good condition and happy situation. Secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from Jahiliyah to the Islamiyah, namely Islamic religion. In this occasion, I will be presenting with a title, Theory Construction and Model Building. So, this time I will discuss 4 discussions. Check it out. First discussion is definition of theory construction. Pengertian dari konstruksi teori. The theory construction consists of 2 words, namely construction and theory. Konstruksi teori itu terdiri dari 2 kata, yaitu konstruksi dan teori. Construction is the arrangement, model, or layout of building. Konstruksi itu adalah susunan, model, atau tata letak dalam suatu bangunan. Jadi konstruksi itu semacam konsep yang menyajikan suatu kategorisasi atau klasifikasi dari benda-benda atau kejadian sehingga observasi yang konkret itu dapat disajikan. Then, theory is an analysis between one fact and another which is arranged systematically, logically, or rational, empirically, or reality, and symbolically in explaining a phenomenon. Teori itu adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, yang disusun secara sistematis atau logis, empiris atau kenyataan, juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Nah, ada pendapat dari Kerlinger bahwa teori itu adalah hubungan konsep, definisi, dan proposisi yang mengemukakan bahwa pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala. Dan ada pendapat juga dari Jonathan, teori itu adalah sebuah proses yang mengembangkan ide-ide untuk membantu kita dalam menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu terjadi. So, what is the theory construction? Konstruksi teori itu adalah susunan dari suatu pendapat, asas-asas atau hukum-hukum mengenai sesuatu yang satu dengan satu yang lainnya itu saling berkaitan atau saling berhubungan. Nah, sehingga membentuk suatu bangunan atau seperangkat hipotesis atau pemikiran yang mengklaim bahwa rangkaian hal tertentu itu menjadi berbagai tingkat oleh serangkaian model yang membentuk satu kesatuan atau satu kesamaan. Biasanya itu akan menjadi sekumpulan model yang secara berturut-turut itu lebih kompleks. Jadi teori itu dapat menjadi sumber hipotesis, sumber pemikiran. Teori mengidentifikasikan daerah-daerah pemikiran yang kritis yang perlu diteliti itu lebih jauh lagi. Nah, kedudukan sebuah teori itu tidak dapat dilepaskan dari fakta. Karena isi teori tersebut adalah fakta-fakta yang saling berhubungan. Fakta dan teori itu bersifat saling mendorong, saling support, saling motivasi gitu. Jadi teori memberi arah dalam proses ilmiah. Nah, sebaliknya fakta juga memegang peranan dalam mengembangkan teori. Jadi pertumbuhan ilmu pengetahuan nampak dalam fakta-fakta baru dan teori-teori baru. Fakta yang baru dan menyimpang akan menciptakan teori yang baru dan tidak berguna lagi atau harus dirumuskan kembali. Jadi melakukan suatu riset atau penelitian tanpa interpretasi, tanpa pemikiran yang teoritis, itu akan membuat
melupakan pokok teorinya. Jadi untuk mencapai suatu pemikiran yang ekonomis itu harus melakukan suatu riset dan interpretasi. Untuk menemukan sebuah teori yang terbukti kebenarannya, itu harus membuat teori sementara yang digunakan sebagai pedoman atau petunjuk untuk memecahkan dalam suatu permasalahan. Next, the second discussion is definition of model. Definisi atau pengertian dari model. A model is a plan, representation, or description that describe an object, system, or concept in the form of simplification or idealization. Jadi model itu adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang berupa penyederhanaan atau idealisasi. Jadi bentuknya itu dapat berupa model fisik, prototipe, model citra, atau rumusan sistematis atau rumusan matematis. Nah, di sini saya mengambil dari 3 pendapat. Yang pertama dari Mark. Mark mengemukakan bahwa model itu merupakan suatu analogi konseptual yang digunakan untuk menyarankan bagaimana meneruskan penelitian empiris tentang suatu permasalahan. Pendapat kedua dari Fisher yang mengemukakan bahwa model itu adalah analogi yang mengabstrasikan dan memilih bagian dari keseluruhan unsur, sistem, atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Dan pendapat yang ketiga dari Departemen Pendidikan Nasional yang mengemukakan bahwa model adalah gambaran yang dirancang untuk mewakili kenyataan. Model juga didefinisikan sebagai pola, acuan, ragam dari sesuatu yang akan dibuat. Jadi kesimpulannya, model itu adalah tiruan gejala yang akan diteliti, menggambarkan hubungan antara variabel, sifat atau komponen gejala tertentu. Nah, model adalah merupakan gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori dan membimbing penelitian dan berpikir dalam bidang lain. Tujuan model itu adalah mempermudah pemikiran yang sistematis dan logis. Dalam pembentukan model harus diperhatikan faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku dari sistemnya, atau dengan kata lain itu memperhatikan pengertian konsep atau sistemnya. Nah, dengan demikian ditentukan variabel apa saja yang menentukan performansi dari sistem yang diamati, kemudian bagaimana variabel yang dapat dikendalikan dan dapat diatur. Pada akhirnya, itu akan memperoleh suatu hasil atau performansi sistem yang akan dikehendaki. Nah, model tidak hanya digunakan untuk menggambarkan sekumpulan pemikiran, tetapi juga mengadakan evaluasi dan meramalkan kelakuan sistem, sehingga mendapatkan perancangan terbaik tanpa membutuhkan konstruksi seluruh kenyataannya secara alamiah. The third discussion is process in theory. Proses dalam pembentukan teori. First is defining the terms. Pendefinisian istilah. Nah, hal ini sangat penting dalam berteori, terutama berkenaan dengan kejelasan atau ketepatan penggunaan istilah yang telah didefinisikan. Jadi sebelum beranjak ke teori, ke inti teori, itu harus tahu istilah apa yang akan diteorikan, seperti apa. And next is classification. Klasifikasi yaitu pengelompokan informasi yang relevan dengan kategori yang sejenis. Jadi klasifikasi itu juga merupakan pengelompokan fakta dan generalisasi ke dalam kelompok yang homogen, tetapi tidak menjelaskan interrelasi atau kaitannya dengan antar kelompok, itu tidak dijelaskan. Jadi klasifikasi itu adalah pengelompokan informasi ke dalam kategori yang sama. Next is do induction and deduction. Melakukan induksi dan deduksi. Induksi dan deduksi itu merupakan dua proses yang penting dalam mengembangkan pernyataan teoritis setelah pendefinisian istilah dan pengklasifikasian.
Jadi induksi itu merupakan proses penarikan kesimpulan yang lebih bersifat umum dari fakta atau hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan deduksi itu merupakan penurunan kaidah-kaidah khusus dari kaidah yang lebih umum. Next is information, prediction, and research. Yang artinya informasi, prediksi, dan penelitian. Pembentukan suatu teori yang kompleks itu akan berpangkal dari inferensi, maksudnya adalah penyimpulan dari apa yang diamati. Jadi inferensi ini mungkin ditarik melalui perumusan asumsi, hipotesis, dan generalisasi dari hasil-hasil observasi yang sebelumnya. Jadi sesuai dengan fungsi teori itu memberikan prediksi. Teori juga berkembang melalui prediksi dan juga penelitian. Ada prediksi yang dibuktikan dalam suatu penelitian, ada juga prediksi yang tetap sebagai prediksi. Next is forming models, yaitu pembentukan model. Teori sering menyangkut hal-hal yang bersifat abstrak dan kompleks. Maka dibentuk model-model untuk memberikan gambaran yang lebih konkret dan sederhana yang menggambarkan kejadian serta interaksi antara kejadian. And the last is forming subtheories, pembentukan subteori. Jadi suatu teori yang telah siap atau telah mapan itu akan mendorong untuk terbentuknya subteori. Jadi subteori ini cenderung memperluas lingkup dari suatu teori dan juga memberikan penyempurnaan atau memberikan suatu kejelasan. And the last discussion is process in model building, yaitu proses pembentukan model. First is definition of the problem. Jadi mendefinisikan suatu permasalahan. Nah, proses ini digunakan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. Maka kejelasan tujuan ini akan menentukan dalam pembentukan model. Nah, sebagai langkah awal, definisi ini tuh sangat masalah yang sangat kritis karena ia akan menentukan kelancaran tahap-tahap selanjutnya. Nah, pada tahap ini harus disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu luas juga tidak terlalu sempit ya. Yang jawabannya itu akan diperoleh lewat pembentukan model atau penerapan model. Jadi pertanyaan tersebut itu dapat diperbaiki ketika pemodelan itu sedang berlangsung. And then konseptual model konseptual. Nah, model konseptual ini menunjukkan keterkaitan antara variabel yang menentukan perilaku sistem. Jadi model ini termasuk yang model verbal yang hanya menguraikan hubungan masalah, sistem, dan tujuan studi. Tujuannya itu akan memberikan indikasi hasil yang akan dicapai dan akan memberikan kerangka apa yang membentuk hasil tersebut. Oleh karena itu diperlukan pengidealan dalam model konseptual ini. Jadi idealisasi dan penyederhanaan keterkaitan variabel sistem ini dikenal sebagai tahap karakterisasi sistem. Then model formulation, formulasi model. Apa sih formulasi itu? Formulasi itu adalah perumusan atau susunan beberapa materi yang bersifat penyederhanaan. Jadi model itu dirumuskan agar sederhana. Gampangnya seperti itu. And the last is analysis and model solution. Artinya analisis dan solusi model. Nah, pemahaman tentang suatu model itu dapat ditingkatkan dengan melakukan analisis model agar model itu jelas. Maka dari itu dilakukan dengan analisis. Pengupasan hubungan antar variabel dilandasi oleh teori yang matematis untuk mendapatkan solusi. Nah, solusi model itu diperoleh itu memiliki ciri eksistensi dan keunikan.
eksistensi itu, atau bisa disebut dengan keberadaan, itu menunjukkan bahwa solusi itu benar-benar ada dan tidak sepele. Kemudian yang keunikan itu menunjukkan bahwa solusi itu diperoleh berada dalam batas yang telah ditentukan. Solusi yang baik itu dapat dilihat dari derajat sensitivitas fungsi tujuan terhadap perubahan-perubahan variabel bebas dan parameter model. Oke teman-teman, kesimpulannya teori itu adalah penjelasan logis dan empiris tentang suatu fenomena. Sedangkan model itu adalah merincikan komponen-komponen secara cermat. Okay, my friend, that's all from me. Thank you for listening to my presentation. I hope what I have shared will be beneficial for all of us. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.